Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Gonta Ganti TWS. Ya memang kayaknya bulan ini sampai bulan depan bakal banyak banget TWS yang dibahas di channel ini karena terus berdatangan TWS baru. Dan yang terbaru ini datang dari luar negeri ya. Ini brand yang sempat saya coba headphone-nya, sampai saat ini masih saya simpan loh. Bentar, ini dia masih saya simpan, Tribit X Frequency ya. Dan ini adalah TWS-nya, Tribit Flybuds 3. Kalau ngecek harganya di website Tribit, ini harganya sekitar 35,99 dolar ya. Berarti kalau dirupiahin sekarang berapa coba? Oke, dengan rate 20 September itu berarti 533 ribuan. Apakah ini akan worth it? Nanti kita coba ya, termasuk buat main game dan lain-lain. Yang jelas yang saya suka dari Tribit ini adalah dia packagingnya simpel-simpel aja, nggak banyak jual fiturnya apa saja, cuma dituliskan di bawah sedikit nih. Ada IPX7 waterproof, kemudian playback time-nya diklaim 5 jam dengan Bluetooth 5.0 dan superior sound ya. Sisanya nggak ada apa-apa lagi, cuma masalah ini aja. Thank you for choosing Tribit, kompatibel dengan laptop, iPad, dan juga iPhone juga. Pakai Android juga harusnya bisa ya. Jadinya ya udah, kita tinggal unbox aja ya. Di dalamnya ada kardus putih lagi, berlogokan Tribit seperti itu, Unleash the True Sound katanya. Dan di sini Tribit Flybuds 3 modelnya itu BTH92. Ada Facebooknya, ada webnya, silahkan di scan QR code-nya. Ini kalau di Amerika diimportnya oleh Thousand Source ya, sama di Eropa juga, di Hamburg, di Jerman, dan di Jepang juga. Jadi ini made in China, dijual di e-commerce Amerika juga, kalau nggak salah banyak. Dan kita bisa lihat langsung di websitenya ya, kalau kamu mau tahu Tribit Audio. Oke, ini cukup besar ya si charging case-nya. Saya akan coba timbang, ini sudah sama earbuds-nya. Baru beli timbangan kemarin. 102 gram, cukup berat ya. Hampir 2 kali lipat dari Samsung Galaxy Buds Live totalnya. Buds Live itu 54 gram, ini 102 gram. Tapi mungkin punya kelebihan lain, karena yang saya rasakan ini beratnya kemudian dari baterai ya. Nah ini dia, kita bisa lihat info baterainya. Input 5 volt 1 ampere, output 5 volt 1 ampere juga. Kapasitasnya nggak disebutin di sini malah. Tapi yang jelas seperti ini charging case-nya, dia punya 4 buah lampu indikator di depan, ini ada tombol, mungkin tombol untuk power atau tombol untuk apa ya? Karena di sini sepertinya ada ports yang besar. Oke. Portsnya 2, USB Type A dan USB Type C. Ya, yang Type A ini kemungkinan buat ngecas atau jadi power bank ya, karena ini kan besar. Saya belum tahu kapasitas baterainya sampai sekarang. Tapi harusnya besar dan kita akan lihat di ininya ya, user manualnya. Oke, buat pairing tinggal dibuka charging case-nya, katanya nanti akan terdetek dari smartphone. Kemudian di touch sensornya ini, play atau pause itu double tap. Kalau terima atau akhiri telepon juga double tap. Kemudian next track triple tap. Reject telepon itu press and hold ya, tap and hold 2 detik. Dan kalau lagi bukan teleponan itu bisa mengaktifkan voice assistant juga, tap and hold 2 detik ya. Sampai terdengar bunyi, kemudian dilepas. Oke. Kita lihat dulu deh isi di dalam kotaknya, ada apa lagi. Ini dapat ear tips cadangannya atau ear tips penggantinya 5 pasang. Jadi sepertinya bahannya beda-beda. Oke, kita bisa angkat ya. Ada yang rada glossy seperti ini, warna hitam, dan yang ini agak-agak transparan tapi 2 lapis gitu ya. Tuh bisa dilihat, ada 2 lingkaran. Kemudian di sini ada kabel charge-nya, USB Type C, mantap. Dan juga ada apa ini? Oke, ini adalah replacement untuk fin-nya ya. Dan habis, ini nggak bisa diangkat lagi. Sekarang kita lihat dulu si earbuds-nya. Kebetulan katanya ketika pertama pakai itu diharuskan ini nih, lepasin plastik yang menutup si charging ini ya, charging pin-nya ya. Ada 3 buah pin magnetic charge di situ. Oke. Seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Ear tips-nya oke. Fleksibel dan cukup nyaman dipegang. Tidak terlalu tipis juga, agak tebal sedikit. Dan ini penampakan dari fin-nya. Fin-nya ini mengingatkan saya sama kuda laut atau ya apa ya, kayak tokoh-tokoh komik yang ada di dalam air gitu ya. Kayak bukan Aquaman, apa ya? Pokoknya ada sirip-siripnya gitu. Dan dibuat berlubang seperti itu fin-nya. Di sini ini bukan tombol, ini sepertinya lebih ke pengait dari si fin-nya, dan ini mikrofonnya.
Jadi memang ini tombolnya tombol sentuh ya, sensor sentuh di sini. Tergolong polos juga, tidak ada aksen atau highlight apa-apa, paling hanya dibedain sisi glossy-nya aja mengelilingi sisi matte-nya ya. Jika ada frame yang glossy, mengelilingi touch sensor yang matte, tapi luarnya matte lagi. Kemudian ini ear tips-nya, bagian dalamnya matte lagi, dan ini fin-nya, kemudian bagian dalamnya matte lagi, dan kemudian ke ear tips-nya ya. Oke, kita akan coba di kuping untuk tahu, oh ini kiri, ini yang kanan. Fittingnya, oke, karena ini full in ear, tinggal dimasukkan saja, nggak usah ribet putar-putar sih, udah pas, ya, nggak gampang lepas lah ya. Kemudian kita akan coba pairing dengan Oppo Find X2 Pro dulu. Oke, ini penempatannya kiri di kiri dan kanan di kanan. Kita akan coba pairing, tinggal buka case-nya. Ini pengecasan berjalan ya, barusan si lampunya pindah ke kiri satu, ke kanan satu. Dan kita akan cari refresh. Ya, sudah muncul FlyBuds 3. Agak lama sih barusan ya. Butuh sekitar 15 detikan baru muncul. Dan pairingnya pun masih menunggu. Pair. Rada lama ya. Oke. In use for call and media playback. Battery level 90%. Saya menggunakan Oppo Find X2 Pro ini sebetulnya buat ngecek aja sih, dia support FX atau enggak. Jadi high quality audionya dia pakainya SBC ya, bukan AAC. Dan sorry salah. Jadi kalau tidak dinyalakan dia pakai SBC kodeknya, kalau dinyalakan high quality audionya dia berpindah ke AAC ya. Jadi yang disupport kodeknya adalah AAC bukan FX. Oh, ternyata baterainya sampai 100 jam ya kalau dengan charging case-nya. Kemudian dibilang dynamic and punchy bass. Kemudian bisa ngecas juga ya, jadi bisa jadi power bank juga. Oke, 2600 mAh charging case-nya, mantap. Jadi memang gede si charging case-nya, bisa sampai 100 jam. Nah sekarang kita coba timbang satu buah earbud-nya saja, 4-5 gram ya, barusan naik dari 4 ke 5 gram. Ini karena timbangannya akurasinya per 1 gram, jadi ada kemungkinan 4, berapa gram dibulatin jadi 5 gram. Dan setelah ini kita akan kembali dengan penjelasan karakter suaranya, ketika nonton video gimana, dan ketika main game gimana, serta tes mikrofonnya ya. A few moments later. Oke, barusan main PUBG, udah mati. Buat main PUBG ini kedengeran ya, delaynya 1 langkah atau lebih. Jadi ketika nutup pintu, ketika loncat ke pasir, suaranya rada telat dikit. Dan saya kurang suka sih karakter suaranya buat main game. Mungkin tadi karena mainnya di full volume jadinya kasar gitu sih, suaranya tuh di kuping tuh kasar banget, karena memang ini kata suaranya didorong bassnya ya. Jadi saya dengerin dari tadi beberapa lagu bassnya tuh ada punchy banget, kemudian juga rada kering, karakter si bassnya itu kurang lentur gitu ya, kurang empuk, kurang basah. Kalau buat dengerin EDM sih cocok-cocok aja, tapi saya saranin jangan lama-lama juga, ganti-gantilah genrenya dengan yang lain, karena tipe earphone seperti ini yang punya bass yang punchy, yang kalau di level volume tertinggi suaranya agak-agak tajam gitu, biasanya bikin cepet capek ya kalau dengerinnya. Kemudian buat vokal, ini kerasa gaungnya sangat signifikan. Ketika saya dengerin lagu yang biasa saya gunakan buat ngetes vokal, masih lumayan kedengaran baik sih vokalnya, tapi kayaknya gaungnya itu terlalu kerasa ya, karena memang bassnya didorong banget. Termasuk di treble juga, treble-nya kedengaran, mencering cepat, nggak yang gimana-gimana banget menceringnya ya, nggak yang kayak yang earphone mahal, tapi sama, si bassnya juga dominan di bagian treble ini. Maksudnya tuh rada ada pengaruhnya ya ke bagian treble ini, jadinya treble-nya kurang clear, kurang ngecering, tapi cukup lah, kalau dibilang ngecering cukup ngecering. Nah kemudian virtualisasi lagu yang biasanya saya dengerin kanan kiri di sini masih sedikit kedengeran, pindah kanan kirinya, tapi udah hampir bareng tuh kedengeran suara kanan kirinya. Tapi kalau separasi instrumen sih kedengaran dengan baik. Kemudian virtualisasi yang kayak orangnya rada jauh sama yang dekat itu kedengaran baik juga, yang dari belakang sama yang dari depan
kedengeran juga. Paling masalah apa lagi ya, sound stagingnya cukup luas, tapi ya itu biasanya kalau yang bassnya didorong jadinya rada kacau ya si arah suaranya. Tapi ini segini masih baik sih, saya bisa bedain banget kalau yang jauh dari belakang sama yang dari depan dekat itu masih bisa dibedain. Cuma kiri kanan udah hampir kasa bareng tadi, padahal harusnya kan pindah kiri kanan itu, ini rada-rada bareng. Kemudian buat nonton video, sebetulnya juga suaranya lumayan on point ya, antara gerak bibir sama suara yang masuk. Tapi lagi-lagi karena karakternya terlalu ngebass, jadinya saya ngerasa rada aneh aja dengerin suara saya sendiri, nonton video saya sendiri yang saya yakin gerak bibir sama suaranya itu selaras harusnya ya. Kalau nggak pakai earphone TWS, di sini pertama mungkin karena pakai wifi ya, nggak pakai sinyal seluler saja, karena biasanya rada ngaruh juga antara tabrakan wifi sama bluetooth. Tapi lebih ke karakter suaranya sih yang saya rasakan agak gimana gitu ya, buat dengerin orang ngomong terlalu ngebass itu kurang enak juga. Jadi ya kayak gitu, paling ini cocoknya buat mereka yang senang dengerin bass, yang butuh baterai besar, sehingga kalau dipakai bepergian jauh, mungkin buat yang mau bepergian naik gunung beberapa hari, mungkin ini bisa cocok ya, karena karakter ngebass gini juga sepertinya akan cocok dipakai di outdoor. Nah sekarang kita akan tes untuk masalah ini ya, rekaman video ya. Ini sudah mau adzan subuh, jadi kita harus percepat. Sekarang kita pakai perekaman video dengan mikrofon Note 20 Ultra dulu ya. Ini di Note 20 Ultra, mic depan. Kemudian kita ganti ke mic Omni, seperti ini mic Omni, dan ini mic belakang. Harusnya kedengeran pindah ya, atau berubah lah arah suaranya ataupun powernya. Oke, kembali ke lavalier saya dari kamera mirrorless. Dan sekarang kita akan coba menggunakan Bluetooth microphone dari TWS-nya FlyBuds 3 ini. Tribit FlyBuds. Seperti ini suaranya, silahkan dicek apakah clear, kira-kira buat teleponan atau video call, atau buat main game segini udah cukup mikrofonnya. Silahkan komen langsung ya, ini mikrofonnya gimana, bagus nggak? Oke, saya akan langsung menutup video ini dan kesimpulan. Memang ini barangnya susah ditemukan di Indonesia ya. Saya cari di Shopee juga, yang jual Tribit itu masih banyak kan yang jual speakernya. Ini belum ada yang jual, sepertinya di Shopee. Jadi kalau kamu tertarik, harus segera cek ke websitenya Tribit dan check out di sana ya. Harganya dirupiahkan sekitar 533 ribuan. Dan kelebihannya menurut saya ya di baterai besar saja sama ngebass ya. Ini support AAC, tapi buat main game kerasa delay, buat nonton video juga kurang enak, kurang clear suaranya. Dan buat dengerin musik ya cenderung segmented banget ya ke musik-musik yang bassnya punchy, yang bassnya jedak-jeduk, baru cocok kayak EDM atau Korea pop, K-pop. Ini cocok mungkin. Tapi buat dengerin lagu yang vokalnya clear, yang lebih nonjolin kekuatan vokal, bisa lagu-lagu cewek kayak mau di Ayunda, nih gaung banget. Tapi kalau kamu suka yang suara yang gaung kayak gitu sih, biar kayak ada yang nemenin di rumah, silakan aja ya. Overall, saya suka dan build quality-nya. Desainnya juga berbeda dari yang lain. Ini bobotnya cukup berat, 102 gram. Tapi untuk masalah sound karakter saya kurang cocok, maaf sekali. Kalau sound quality sih ya so-so lah ya. Untuk harganya menurut saya udah sepadan. Tapi sound karakternya kurang cocok dengan saya. Dan buat main game juga kerasanya rada delay sedikit. 1 langkah, kadang lebih sampai 2 langkah ya. Oke, itu dia Tribit FlyBuds 3. Semoga produk Tribit selanjutnya akan lebih memuaskan ya dibanding ini. Karena saya sudah ada satu lagi produk Tribit yang ada di rumah. Kita kasih antrian dulu ya, kasih jeda dulu ya, biar nggak bosan ya. Gitu aja unboxing dan sedikit review cepat dari Tribit FlyBuds 3. Sudah kedengaran adzan mungkin ya, masih puji-pujian sih udah mau adzan. Jadi ya udah, kita akhiri videonya di sini. Selamat beraktivitas teman-teman. Dari Kota Cimahi, Agon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.